Stunting atau perawakan pendek atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode sangat penting karena menentukan status kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Akibat kekurangan gizi pada 1000 HPK atau hari pertama kehidupan bersifat menetap dan sulit diperbaiki. Stunting pada awal kehidupan anak berhubungan dengan lemahnya perkembangan pengetahuan, gerakan, sosial emosional, serta meningkatkan angka kematian. Anak-anak dengan stunting tidak mampu meraih pertumbuhan yang maksimal dan menyebabkan stunting pada usia remaja dan dewasa. Dampak dari stunting akan berlanjut sampai usia dewasa juga. Stunting dapat dicegah dengan asupan gizi yang memadai terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. 1000 HPK dihitung sejak 9 masa kehamilan atau 270 hari ditambah 730 hari atau sampai anak berusia 2 tahun. Anak dikatakan stunting apabila tinggi badan lebih pendek dibanding dengan tinggi badan anak lain yang seusia. Diperlukan keterlibatan suami atau ayah dalam pengasuhan sejak 1000 HPK atau hari pertama kehidupan. Keterlibatan suami atau ayah membutuhkan frekuensi lebih dari 1 kali dan jangka panjang. Keterlibatan suami atau ayah dalam pengasuhan meliputi pengalaman berinteraksi langsung, kehadiran dan kesediaan suami atau ayah memahami perkembangan dan memenuhi kebutuhan termasuk nafkah sejak anak masih dalam kandungan serta merencanakan masa depan anak. Kehamilan dimulai sejak terjadinya pembuahan sel telur ibu oleh sel sperma suami hingga sebelumnya mulainya proses persalinan. Kehamilan yang sehat adalah awal mula kesehatan dan tumbuh kembang anak yang optimal. Kehamilan yang sehat mencegah anak dari stunting dan wasting. Selama dalam masa kehamilan, ibu harus mendapatkan perawatan kesehatan yang baik agar ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan bersalinannya dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Keterlibatan suami dalam perawatan kehamilan dilakukan dengan cara memberikan dukungan sosial kepada ibu hamil meliputi dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan penghargaan. Memberikan dukungan informasional, suami memberikan dukungan informasi dengan cara menyarankan beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil dalam mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan ibu hamil. Contoh bentuk dukungan informasional oleh suami. 1. Suami mencari informasi serta ikut menentukan pilihan rumah sakit atau puskesmas atau praktik mandiri dokter atau praktik mandiri bidan sebagai tempat untuk memeriksakan kehamilan ibu. 2. Suami selalu mencari informasi tentang perawatan yang harus diperoleh ibu hamil. 3. Suami selalu mencari informasi tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil. 4. Suami selalu mencari informasi tentang keluhan yang dialami oleh ibu hamil terkait dengan pemenuhan nutrisi dan cara mengatasinya. 5. Suami selalu mendampingi ibu hamil memeriksakan kehamilan paling sedikit 6 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada 3 bulan pertama, 2 kali pada 3 bulan kedua, dan 3 kali pada 3 bulan terakhir kehamilan. 6. Suami selalu mendampingi ibu hamil dalam konseling tentang pemenuhan nutrisi ibu hamil yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Memberikan dukungan emosional. Suami memberikan dukungan emosional dengan menunjukkan ekspresi seperti perhatian, empati, dan turut prihatin kepada ibu hamil. Dukungan ini akan memberikan ibu hamil merasa nyaman, tentram kembali, merasa dimiliki dan dicintai saat mengalami stres. Memberi bantuan dalam bentuk semangat, kehangatan secara personal, dan cinta. Contoh bentuk dukungan emosional oleh suami. 1. Suami mendengarkan keluhan terkait pemenuhan nutrisi yang dialami ibu hamil. 2. Suami selalu mengingatkan dan mendukung ibu hamil untuk menjaga kehamilan dan memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. 3. Suami menciptakan suasana agar ibu hamil tidak sedih dan tetap bahagia. 4. Suami meminta anggota keluarga lain untuk mendukung ibu hamil dalam menjalani kehamilan. Memberikan dukungan instrumental. Suami memberikan dukungan instrumental berupa bantuan secara langsung dan nyata kepada ibu hamil seperti menyediakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil, memberikan fasilitas untuk membantu meringankan tugas ibu hamil.
Contoh bentuk dukungan instrumental oleh suami. 1. Suami turut menyediakan makanan bergizi bagi ibu hamil. 2. Suami selalu memperhatikan atau memastikan jenis dan jumlah makanan atau minuman bergizi dikonsumsi oleh ibu hamil. 3. Suami memastikan ibu hamil mengonsumsi paling sedikit 90 tablet tambah darah selama kehamilan. 4. Suami membantu ibu mengerjakan tugas rumah tangga selama kehamilan, misalnya membersihkan rumah, memasak, dan mencuci pakaian. 5. Suami memijat ibu hamil untuk mengurangi kelelahan yang dialami ibu hamil. Memberikan dukungan penghargaan. Suami memberikan dukungan penghargaan kepada ibu hamil sehingga ibu hamil lebih menghargai dirinya, percaya diri, dan merasa bernilai. Dukungan ini sangat berguna ketika ibu hamil mengalami stres karena kondisi kehamilan yang tidak mampu diatasi oleh ibu hamil sendiri. Contoh bentuk dukungan penghargaan oleh suami. 1. Suami menyambut baik atas kehamilan istri. 2. Suami memberikan hadiah atas kehamilan ibu. 3. Suami sering memberikan pujian kepada ibu hamil karena telah rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ke fasilitas kesehatan. 4. Suami sering memberikan pujian kepada ibu hamil karena telah menerapkan pesan gizi yang diberikan tenaga kesehatan pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan. 5. Suami memuji ibu hamil karena telah mengonsumsi makanan yang bergizi. 6. Suami memuji ibu hamil karena telah mengonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan. Pentingnya keterlibatan suami dalam perawatan kehamilan istri untuk mendapatkan kehamilan yang sehat demi tumbuh kembang anak yang optimal dan mencegah terjadinya stunting dan wasting pada anak.